Halo teman-teman, jumpa lagi dalam pembelajaran PSPD mengenai perlawanan rakyat di Flores. Kali ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Endelio. Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Flores berdampingan dengan 10 kabupaten di dalamnya. Kota Ende sendiri adalah ibu kota dari Kabupaten Ende. Nah, di Ende sendiri terdapat beberapa objek wisata menarik. Di antaranya ada Gunung Kelimutu. Gunung ini merupakan gunung berapi yang terletak di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Gunung ini memiliki 3 buah danau. Kawahnya berada di puncak dan danau ini terkenal dengan nama Danau 3 warna karena memiliki 3 warna yang berbeda. Pada satu waktu dia bisa berwarna merah, biru, dan putih dan dapat berubah-ubah seiring dengan perjalanannya waktu. Nah, Kelimutu merupakan gabungan dari kata keli yang berarti gunung dan kata mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Nah, selain itu, ada rumah pengasingan Bung Karno yang merupakan tempat Soekarno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik. Nah, Soekarno diasingkan ke Ende, Flores pada 14 Januari 1934 hingga tahun 1938. Nah, yang menariknya, di Ende Soekarno dan keluarganya menempati sebuah rumah di tengah perumahan penduduk biasa. Rumah ini milik Abdullah Ambuwaru. Rumah sederhana itu tidak bernomor dan berada di tengah rumah penduduk yang beratap ilalang. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno mengunjungi Ende untuk pertama kalinya pada tahun 1951. Ia bertemu Abdullah dan meminta agar rumah tersebut dijadikan sebagai museum. Selain rumah pengasingan Bung Karno, di kota Ende pun ada sebuah tempat yang diberi nama Pohon Sukun Bung Karno di Ende. Nah, tempat ini merupakan tempat di mana Bung Karno merenung dan merumuskan dasar-dasar negara Indonesia yang kemudian hari dikenal dengan nama Pancasila selama masa pembuangannya di Ende. Kota Ende merupakan pusat pemerintahan Belanda untuk seluruh Flores. Pada mulanya, pemerintah Belanda bersikap lunak terhadap rakyat. Namun, demi kepentingan keamanan dan perdagangan, semakin hari pemerintah Belanda makin menekan rakyat. Tekanan ini akibatnya menimbulkan banyak perlawanan rakyat. Sebab terjadinya perlawanan di Ende. Perlawanan di Ende sama halnya dengan perlawanan rakyat daerah lain. Sebab-sebab utama dari perlawanan rakyat Endelio ialah karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang tidak pernah habis. Karena sebab itulah, maka rakyat di Ende mulai memberontak pemerintah Belanda. Pada mulanya, perlawanan ini dipelopori oleh Ngobe Ngede dan Rapooja. Rencana perlawanan ini dimulai pada waktu Belanda hendak membuka jalan raya ke Detukou melewati pertengahan perkampungan rakyat Ende. Rencana ini diprotes oleh para Mosalaki pemimpin adat atas nama rakyat.
Namun protes ini tidak digubris oleh Belanda. Karena itu mereka mengundang 20 orang Mosalaki di Endelio untuk merencanakan penyerbuan terhadap Belanda. Di antara para Mosalaki ini yang diundang terdapat Marilonga dari Watungere yang kemudian ditunjuk sebagai pemimpin penyerbuan. Penyerbuan itu diadakan pada dini hari. Sasaran penyerbuan itu ialah markas tentara Belanda yang berada di Ende dan pertokohan Cina yang juga berada di Ende. Dalam penyerbuan ini, hampir seluruh tentara Belanda tewas. Nah, tangsi tentara dan pertokohan Cina seluruhnya habis terbakar. Selanjutnya, untuk membalas penyerbuan ini, Belanda mendatangkan bantuan dari Kupang. Setelah bantuan tiba, serangan Belanda ditujukan ke De Tukou Woloare, terus ke Lianggere. Dalam penyerbuan ini, beberapa desa di bumi hanguskan dan beberapa Mosalaki ditangkap, termasuk Raja Puanote. Namun Marilonga tetap bertahan, sampai pada suatu hari terpancing untuk keluar benteng, lalu ditembak mati oleh tentara Belanda. Dan gugurnya Marilonga ini, maka perlawanan rakyat Endelio berakhir. Nah, teman-teman, itu tadi jalannya peperangan yang dipimpin oleh Marilonga dari Watungere. Nah, selain dari itu, ada akibat dari perlawanan yang dirasakan oleh rakyat-rakyat di Ende. Di antaranya, mereka harus mengorbankan harta benda mereka, banyak rakyat yang harus gugur, beberapa Mosalaki ditangkap dan ditahan di Ende, kemudian Raja Puanote dibuang ke Alor, dan ke Kupang sampai ia wafat, dan kemudian akhirnya Marilonga sendiri gugur sebagai kusuma bangsa. Maka sejak itu dengan leluasa Belanda menjajah rakyat Endelio hingga Indonesia merdeka.